Bermula dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP), Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) telah berkembang menjadi lembaga strategis yang bertugas untuk memperkuat Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada periode 2020 sampai 2024, BPIP menjalankan berbagai kegiatan strategis yang sangat penting dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di seluruh aspek kehidupan. Dalam kurun waktu tersebut, BPIP telah menghasilkan sejumlah terobosan, di antaranya penguatan pembinaan ideologi Pancasila melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, penandatanganan MOU dan PKS dengan lembaga-lembaga strategis, pembinaan relawan kebajikan, hingga berbagai bentuk sosialisasi kepada generasi muda, masyarakat perbatasan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam gerakan kebajikan. Menjadi garda terdepan dalam memastikan Pancasila hadir di setiap lapisan masyarakat. Sesuai arah kebijakan pembangunan nasional, BPIP dimandatkan untuk melakukan harmonisasi dan evaluasi peraturan perundang-undangan sebagai upaya institusionalisasi nilai-nilai Pancasila pada regulasi dan penyelenggaraan negara. Dalam kurun waktu 2019 sampai 2021, telah dilakukan pengkajian terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, baik undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan gubernur, hingga rancangan peraturan daerah sebanyak 180 peraturan dan penyelarasan sebanyak 55 peraturan pada kurun waktu 2022 hingga 2024. BPIP telah memberikan rekomendasi hasil penyelarasan dan pengkajian terhadap 104 rancangan peraturan maupun peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Pembinaan ideologi Pancasila harus sejalan dengan cita-cita para pendiri bangsa untuk mewujudkan Indonesia Raya. Sejak reformasi, pendidikan Pancasila tidak ada dalam pendidikan formal, namun kebutuhan pendidikan Pancasila sangat mendesak. Oleh karena itu, BPIP telah menyusun buku teks utama BTU Pendidikan Pancasila bersama Kemendikbudristek. BTU Pendidikan Pancasila dikembangkan dengan pendekatan yang holistik, menggabungkan 30% aspek kognitif dan 70% aspek afektif dengan pendekatan yang lebih holistik dan relevan dengan realitas anak masa kini, mengutamakan praktik, berbeda dengan buku PPKN lama yang lebih teoritis. Tidak hanya peserta didik, BPIP telah menyusun BTU Pendidikan Pancasila bagi para guru, sehingga proses pembelajaran berjalan secara komprehensif. Sampai saat ini, belum seluruhnya pemerintah daerah menggunakan BTU Pendidikan Pancasila. BPIP berharap kerjasama dari seluruh kepala daerah untuk berkomitmen menggunakan BTU Pendidikan Pancasila pada satuan pendidikan di daerahnya masing-masing. Di samping menyusun BTU Pendidikan Pancasila, BPIP juga telah menyiapkan para pengajar pendidikan Pancasila yang disebut Maheswara. Sebanyak 449 Maheswara telah mengikuti diklat bagi pengajar atau training of trainer dan dinyatakan mumpuni menjadi pengajar pendidikan Pancasila, baik pada pendidikan formal, informal, maupun non-formal. BPIP menargetkan adanya penguatan para pengajar pendidikan Pancasila secara kualitas maupun kuantitas yang tersebar ke seluruh Indonesia. Reformasi proses perekrutan dan seleksi paskibraka yang transparan dan terukur dengan memanfaatkan teknologi digital serta dapat diakses dan dilihat oleh seluruh masyarakat. Tahun 2024 telah terpilih 76 paskibraka tingkat pusat dari 125.000 siswa yang mendaftar dari seluruh Indonesia. Paskibraka bukan sekadar bertugas pada peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Lebih jauh lagi, BPIP melakukan pembinaan dan pengkaderan calon pemimpin masa depan yang berkarakter Pancasila, unggul, dan memiliki daya saing melalui program pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila. Pembinaan tersebut bukan hanya di tingkat pusat, melainkan telah dilakukan kepada para paskibraka dan purna paskibraka seluruh Indonesia yang terhimpun dalam Duta Pancasila Purna Paskibraka Indonesia. BPIP melakukan pengukuran Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP) di berbagai daerah. IAP tersebut menjadi rujukan dalam menentukan program strategis BPIP sehingga menyasar pada sasaran yang tepat dan berdampak bagi masyarakat. Pancasila merupakan solusi atas segala permasalahan bangsa dan negara, maka BPIP senantiasa merespons isu-isu sosial yang menyangkut keberlangsungan etika berbangsa dan bernegara, di antaranya judi online, kekerasan seksual, korupsi, konflik kepentingan, kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, etika demokrasi dan praktik hukum, serta kedaulatan ekonomi.
BPIP memberikan apresiasi terhadap masyarakat yang dinilai telah berprestasi dan memiliki kegiatan yang berdampak positif bagi kemajuan bangsa dan negara. BPIP menobatkan para tokoh tersebut sebagai ikon prestasi Pancasila dan insan Pancasila. Diharapkan para insan dan ikon prestasi Pancasila menjadi role model sosok inspiratif yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat. Dalam perkembangan dunia digital, peran media sosial sangat dapat menentukan upaya sosialisasi dalam rangka internalisasi nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda. Oleh karena itu, BPIP membina dan mengerahkan para kreator konten dengan tajuk Pancasila Saka Adhikara dan para pelajar dalam program Pancasila Saka Adhisiswa untuk memasifkan Pancasila dalam setiap konten yang diunggah. Program tersebut menghasilkan output yang signifikan dengan ribuan konten gratis dengan tingkat keterikatan dan interaksi hingga jutaan aktivitas di media sosial Instagram, TikTok, X, dan YouTube. BPIP menerima sejumlah penghargaan dan penilaian, di antaranya sistem merit dengan nilai 333 atau predikat sangat baik, keterbukaan informasi publik dengan perolehan nilai di atas 90 atau kategori Badan Publik Informatif, implementasi norma standar prosedur dan kriteria manajemen ASN dengan perolehan nilai indeks 80,55 dengan predikat baik, pelayanan publik dengan predikat baik, pengelolaan arsip dengan kategori sangat baik, indeks perencanaan pembangunan nasional dengan perolehan nilai 99,08 atau predikat sangat baik, sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan perolehan nilai 3,11 dan jaringan dokumentasi dan informasi hukum dengan perolehan nilai 95 atau kategori Eka Acalapati. Sejak didirikan tahun 2018, BPIP selalu meraih opini wajar tanpa pengecualian secara berturut-turut sebanyak 6 kali dalam pemeriksaan atas laporan keuangan. BPIP juga telah memiliki arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila yang tertuang dalam Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2024. Di dalamnya terdapat peta jalan pembinaan ideologi Pancasila sebagai pedoman dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan pembinaan ideologi Pancasila oleh lembaga tinggi negara, kementerian lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya. Oleh sebab itu, penguatan kelembagaan BPIP perlu dilakukan untuk memperkokoh ideologi Pancasila dan mencapai visi dan misi Presiden Republik Indonesia. Guna memperkuat eksistensi kelembagaan BPIP, telah diusulkan penyusunan rancangan Undang-Undang BPIP yang telah masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2025. Percepatan pembahasan RUU tersebut perlu dilakukan guna menjaga keberadaan dan keutuhan ideologi Pancasila dalam konteks perkembangan zaman dan tantangan yang dihadapi oleh Indonesia sebagai negara yang bersemboyankan Bhinneka Tunggal Ika. Salam Pancasila!